Di sebuah sekolah SMA, di mana hampir semua muridnya menggibah seorang murid yang menjadi sasaran empuk bahan ejekan untuk mereka. Seorang murid yang mereka gibah itu bernama Senji Toya, yang tampak tidak fokus belajar akibat ulah teman-temannya. Bisa dibayangkan betapa tidak nyamannya dan sakitnya hidup di lingkungan seperti itu. Kebetulan di sekolah itu hari ini kedatangan murid baru, seorang ciwi bernama Haito yang tiba-tiba mengajak berkenalan kepada Toya tapi dijutekin. Mungkin Toya menyangka Haito sama ebleknya dengan yang lain. Yoroshiku. Haito Ruo Buffetto. 隣の席を使いなさい。出席を取るぞ。 Saat pulang sekolah, Haito mencegat Toya di sebuah jembatan. Entah kenapa Haito mengetahui nama Toya padahal dia tidak sempat berkenalan. Di sana Haito memperhatikan kantung mata Toya yang seperti kelopak bunga. 塾に遅れてしまうので。確かに言う通りだった。ノイマン。Di sisi lain, lebih tepatnya di sebuah gang sepi, tampaklah ada seseorang ciwi yang dihabisi oleh seorang om-om gila dengan goloknya. Sementara itu, tampaklah Toya sedang di depan tempat bimbel yang terlihat kecewa setelah melihat hasil ujian percobaannya. Padahal Toya sudah berusaha sangat keras, tapi hasilnya tidak memuaskan. Toya merasa dirinya itu tidak berbakat dalam hal apapun dan merasa sangat tidak berguna. Toya berharap dia menemukan bakatnya sendiri apapun itu, dan Toya akan melakukan apapun untuk mendapatkan bakatnya. たった一つでいいんだ。なんだっていい。それが手に入るのなら。 Bersamaan dengan itu, tampaklah Ladusi menemukan seorang seperti sedang mabuk kecubung. Namun pas dihampiri, ternyata orang itu si om yang membunuh ciwi yang tadi dan... 大丈夫ですか？ことを無能などと。こいつ、なんですから。 Ya, Toya menyaksikan orang itu membunuh Ladusing di depan matanya. Tak lama, Haito tiba-tiba datang dan menjelaskan kepada Toya ada 3 emosi yang dirasakan seseorang saat menyaksikan bakat orang lain. Pertama, rasa kagum, kedua rasa takut, dan yang terakhir adalah rasa iri. Untuk mereka yang menginginkan bakat, kemungkinan besar akan merasakan perasaan yang paling berbahaya, yaitu rasa iri. Tapi ingat, rasa iri ada 2 versi. Rasa iri jadi dengki dan rasa iri ingin menjadi sesuatu yang lebih. Terungkap si om itu bernama Peace yang telah menemukan bakat gila itu berkat Haito. Tapi sebagai ucapan terima kasihnya, Peace malah akan menghabisi mereka dengan goloknya. お礼に私が手あげます。Saat sembunyi dari kejaran Peace, Haito menempelkan HP-nya ke dada Toya dan berkata, misalkan ada sebuah benda yang bisa menghidupkan kembali bakat dari kehidupan masa lalumu, apa yang akan kamu lakukan? Lalu Haito menemukan sebuah pisau yang disebut cabang reinkarnasi Don. Ya, setelah melakukan hal itu, Haito berubah menjadi seorang pendekar pedang. Di lehernya bertebaran kelopak bunga warna merah. Neumann menjelaskan itulah yang disebut reinkarnasi. Lebih jelasnya, dengan menggunakan cabang reinkarnasi, seseorang bisa mengambil kembali bakat dari kehidupan lamanya. Mereka yang mencapai reinkarnasi disebut returner. Namun jenis bakat yang didapatkan akan berbeda sesuai dengan bakat di kehidupan masa lalu. Neumann juga menjelaskan ada bakat yang membawa kemajuan bagi umat manusia, seperti bakat para pahlawan sejarah. Contohnya seperti Haito, seorang pendekar pedang terkenal. Namun ada juga bakat yang merugikan umat manusia, seperti para kriminal, pembunuh, koruptor, dan diktator dunia. Mereka itu disebut sinner. Contohnya seperti Peace yang ada di hadapan mereka.
Kelopak bunga yang bertebaran itu adalah bukti bahwa seseorang telah mengambil kembali bakat dari karuhun kehidupan sebelumnya. Tapi selalu ada kemungkinan orang akan langsung mati setelah menggunakan cabang reinkarnasi tanpa membangkitkan bakat apapun. Namun setelah mengetahui semua itu dengan resiko yang sangat berbahaya, bukannya takut yang ada Toya malah tersenyum beringas. いびつ二点でかばね Setelah menghabisi Peace, lantas Haito mencari Toya yang tiba-tiba menghilang dari Len. Lalu dia melihat ada kelopak bunga berterbangan keluar dari jendela rumah. Dan Haito yakin itu adalah kelopak milik Toya yang akan mekar. 才能が何者かにならなければいけない。たった一つでいい。手に入れるんだ。 Ya, di alam bawah sadarnya, Toya yang masih bocil terlihat sedang mengejar kakaknya untuk meraihnya. Lalu tak lama tiba-tiba Toya tersadar dan sudah ada Haito di dekatnya. Haito mengatakan bahwa Toya sepertinya sudah berhasil menjadi returner dengan selamat. 無事輪廻帰りできたみたいだな。 Di bangku taman, Toya pun bercerita kepada Haito bahwa dia punya kakak laki-laki bernama Seiya yang hebat dalam segala hal. Dari mulai akademi, seni bela diri, seni rupa, ngangkat galon, nyetrika, menyebar benih, sampai benerin genteng yang bocor pun dia bisa. Orang-orang menyebutnya seorang jenius. Dia meraih ketenaran dan kekayaan sejak usia muda. Pokoknya hidupnya nyaris sempurna. Masa depan sangat cerah sampai tidak ada celah untuk direndahkan. Tapi Toya malah sebaliknya. Toya tidak memiliki prestasi apapun. Hal itu membuat Toya dianggap tidak berguna. Toya selalu dibanding-bandingkan dengan Seiya oleh orang tuanya dalam hal dan bidang apapun. Padahal jadi orang seperti itu bukan keinginan Toya. Toya selalu berusaha keras untuk memenuhi standar standar yang ditetapkan oleh orang tuanya. Suatu hari, Seiya telah meninggal karena sakit di usia muda. Seperti kata pepatah, orang yang disayang dewa selalu mati muda. Parahnya orang tua Toya menyalahkan kematian Seiya ulah Toya, bahkan mengusirnya dari rumah. Padahal kematian sang kakak memang sudah takdirnya. Itulah kenapa Toya ingin mempermalukan mereka dengan bakat miliknya sendiri. Toya ingin membalas mereka yang memandang rendah dan memperlakukannya seperti sampah. Lebih dari itu, Toya ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu selain mageran yang cuman scroll TikTok. なるほど。じゃあ私たちは似た者同士だな。 Setelah itu, Haito membawa Toya ke markas untuk bertemu dengan Neumann. Baru juga datang, Toya langsung mendapatkan misi bersama Haito untuk memburu plat yang ada di hutan leluhur. Tapi tujuannya bukan untuk membunuhnya, melainkan karena ada sesuatu yang ingin diketahui oleh Neumann. 東野は対象や周りにやっておきたいことがあるのでな。決行は2日後だ。 Neumann mengingatkan Toya bahwa bakat reinkarnasi Toya itu ibarat karunia dari langit. Jadi bakat itu bukan untuk dipamerkan, melainkan digunakan demi kebaikan umat manusia. Para returner juga memiliki tanggung jawab untuk melenyapkan para sinar. Setelah itu, di perjalanan pulang, Toya melihat seorang ibu-ibu yang tasnya direbut oleh Jamret. Di kesempatan itulah, Toya mencoba bakat yang dimilikinya dan... 輪廻帰りしたばかりなのだからな。 才能盗人の右腕 Ya, ternyata bakat yang dimiliki Toya itu adalah mencuri. Berarti karuhun yang ada di masa lalunya Toya itu adalah seorang copet. Serius bang begitu bang? Mungkin itu mah. Gak usah asumsi bang. Iya, lanjut. Ya, tampaklah si ibu marah-marah karena Toya membiarkan Jamret itu pergi. Tapi ternyata Toya sudah mengambil isi dari tasnya. Jadi si pencuri hanya membawa tas kosong. Akan tetapi tas yang dibawa Jamret itu lebih berharga daripada isi di dalamnya. Waduh. ありがってバカ。 Thank you. 待てこら。 Setelah itu, Toya diberitahu Neumann lewat HP-nya bahwa dengan jangkauan hanya 70 cm dan tanpa kekuatan serangan, kondisi bakat Toya membuatnya sangat beresiko untuk digunakan. Tapi selama masih berada dalam jangkauan, Toya bisa mencuri isi apapun dan... 内部にあるものを盗める。盗んで強制貧血。
ちょっとどういうこと？ Ya, Toya mencuri darah si Jamret sampai dia mengalami anemia. Neumann pun merasa lega karena Toya menggunakan bakatnya untuk kebaikan. どう使うかということだな。 Waktu pun terus berlalu. Tiba saatnya Toya menjalankan misi pertamanya di hutan leluhur. Haito ditugaskan Neumann untuk bertarung melawan Plaid hanya untuk mengelur waktu saja. 舐められたものであるな。 Tampaklah Haito berusaha menahan semua serangan tombak yang muncul di mana saja tanpa melakukan serangan balik. Namun karena jiwa pendekarnya meronta-ronta, Haito terlalu menikmati pertarungan dan tidak bisa menahan diri untuk menyerangnya sehingga... Ya, Haito nyungkruk tertojos oleh sebuah tombak yang menjadi bakat milik Plaid. Neumann menganggap Haito gagal menjalankan misi dan menyuruh Toya untuk segera mundur. Plaid yang merasa sudah di atas angin langsung polontong menyatakan bahwa kemenangan adalah miliknya dan mengacungkan pedangnya untuk segera menghabisi Haito. Akan tetapi... Yono kachi de aru. Bakana. Ya, dalam mode senyap, Toya mencuri sesuatu di dalam tubuh Plaid yang membuatnya sempat ambruk, tapi dia bangkit kembali. Lantas Plaid langsung berbalik kepada Toya dan mengatakan bahwa Toya melewatkan kesempatan emas untuk mengalahkannya. Plaid kembali menghunuskan pedangnya untuk mengakhiri pertarungan dengan kemenangan. Tapi tiba-tiba sebuah suara misterius terdengar meminta Plaid untuk mundur. Suara itu bukan hanya terdengar oleh Plaid, tapi Toya dan Neumann pun mendengarnya. Di sana Plaid merasa sangat kecewa dan berat untuk mundur karena sedikit lagi dia bisa menghabisi mereka. Tapi suara itu tetap meminta Plaid untuk mundur. Dan anehnya suara itu berkata pada Toya bahwa Toya sangat mirip dengan seseorang. 似ているな。 撤退だ。 Waktu pun terus berlalu. Toya yang terlihat ngahuleng sendirian di bawah jembatan tiba-tiba didatangi oleh Plaid yang tampak sangat marah. Ternyata Plaid sangat marah karena Toya telah mencuri bakatnya. Tapi tidak ada yang tahu bakatnya itu telah dicuri oleh Toya, karena menurutnya untuk memberitahu yang lain adalah aib yang sangat memalukan. Mengetahui itu, Toya merasa sangat senang dan... ここで 盗品行使。 Ya, Plaid dihabisi oleh bakatnya sendiri yang telah dicuri oleh Toya. Toya berjanji pada Plaid akan menggunakan bakatnya itu dengan cara yang tidak pernah bisa Plaid bayangkan. Tampaklah Toya menunjukkan sifat arogan yang sangat mengkhawatirkan. Toya merasa tidak tertarik terlibat dalam urusan penyelamatan umat manusia yang tidak ada hubungan dengannya. Toya juga menyatakan bakat apapun yang diinginkannya adalah miliknya. Tidak peduli apakah mereka leluhur atau sinner, Toya akan mencuri dan terus mencuri bakat mereka sampai tidak ada yang tersisa. Toya yakin pasti akan bisa melampaui kakaknya tanpa ragu. 待ち遠しい。最後に笑うのは偉人でも罪人でもないこの僕だ。 Keesokan harinya, Toya bangun kesiangan setelah belajar semalaman sampai begadang. Neumann merasa heran kenapa Toya masih belajar padahal sudah mendapatkan bakat. Setelah itu, Neumann kembali memberikan misi kepada Toya untuk memusnahkan returner jahat bersama Haito. Sebelum ke lokasi, Toya disuruh Neumann untuk mengajak Haito. Haito yang baru bangun dari turu itu pun dibangunkan oleh Neumann. Ternyata Haito juga bergadang untuk berlatih semalam suntuk. Neumann tidak mengerti kenapa Haito membuang-buang waktu untuk latihan. Padahal bakatnya jauh melampaui apapun yang bisa dicapai lewat latihan. 任務だ。となす。なんつって。1000日の稽古を持って担当。
Singkat cerita, mereka sudah berada di hutan tempat targetnya berada. Targetnya itu bernama Gachi yang berpenampilan seperti badut. Gachi adalah seorang pembunuh berantai yang dijuluki badut pembunuh dan... Ya, Gachi tampak sangat senang mangsanya datang sendiri ke sana. Gachi juga sepertinya tidak takut sedikit pun kepada Haito yang merupakan petarung jarak dekat. Oleh karena itu, Gachi berpikir hanya perlu menjaga jarak untuk menghindari serangan jarak dekat. Namun apa yang terjadi? Ya, tak butuh waktu lama, Haito melesat dan langsung menghabisinya dalam sekejap mata. Namun Neumann sontak kesal karena Haito malah menghabisinya hanya dengan satu serangan saja. Padahal rencana Neumann ingin memberi kesempatan untuk Toya agar mendapatkan pengalaman bertarung. Tapi karena nasi sudah menjadi nasi goreng, Neumann pun hanya meminta Haito untuk mengambil cabang reinkarnasi milik Gachi. Tak jauh dari sana, tampaklah pasukan bersenjata yang dari tadi mengawasi Gachi kini mengalihkan targetnya kepada Toya dan Haito. Malam harinya, Haito kembali bekerja untuk menghabisi seorang sinner. Tapi malam itu, Haito tidak bersama Toya, melainkan bersama teman-teman returner yang lain. Ya, di sana ada si kepala apel bernama Newton dengan bakat buah gravitasi dan temannya adalah Einstein yang memiliki bakat translokasi spasial. Dengan bakatnya itu, Einstein bisa berpindah tempat dan kembali dengan cepat mengambil tangan sinner itu. Di sana juga ada Punasaka yang merupakan prajurit abadi. Selain mereka ada juga Haji Driech yang mempunyai bakat mengganakan diri. Nah, setelah itu mereka kembali ke markas menyerahkan cabang yang mereka dapatkan dari sinner tadi. Tampaklah Punasaka yang terluka diobati oleh Naik Ingale dengan bakat malaikat penyembuhnya. Cara mengobati Ingale itu tampak sangat lembut dan agak mesra yang membuat si kepala apel iri dan menyesal tidak terluka. Bang, sepertinya gue terluka, Bang. Alah, nggak peduli. Bang, ini lukanya serius, Bang. Alah, nggak peduli. Bang, ini serius, Bang. Udah, berisik lu, Sak. Sementara itu, Toya tampak asik sendirian memperbaiki posisi dan kabel dari monitor. Neumann pun sampai memujinya karena mereka tidak punya banyak orang rajin seperti Toya di hutan leluhur. Mereka yang ada di sana adalah orang-orang seperti Toya. Lebih jelasnya orang-orang yang memiliki kebencian pada diri mereka sendiri yang mendorong mereka untuk mencari bakat. Dan hampir semua anggota di sana setuju dengan kehadiran Toya. Tapi tidak untuk Einstein, dia menolak kehadiran Toya di sana. Karena bakatnya bukan dari salah satu leluhur, melainkan dari seorang kriminal alias bakat jahat sang dewa copet. 枝を持ち逃げするような男。才能を引き出したとはいえ。 Namun Neumann menanggapinya dengan tenang karena bakat masa lalunya yang ada di dalam diri Toya itu seperti sosok figur Robin Hood bagi masyarakat. Jadi bakat mencurinya itu dulu dipakai oleh sang karuhun untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Haito pun ikut meyakinkan Einstein yang membuatnya langsung luluh untuk menerima kehadiran Toya di sana. Setelah pulang dari markas, Haito menunjukkan rasa kesalnya atas perbuatan Einstein kepada Toya. Padahal tadi Haito tidak menunjukkannya. Haito mengatakan pasti akan marah besar jika dirinya berada di posisi Toya setelah semua kesulitan yang dialaminya untuk mendapatkan sebuah bakat. Nah, ketika sampai di dekat rumah, Toya merasa aneh saat melihat lampu kamarnya menyala. Ternyata di dalam kamarnya sudah ada Kitazuka, teman almarhum Seiya. Dan sebagai best friend, Kitazuka membawakan banyak majalah QQ sebagai hadiah untuk Toya yang jomblo kurang semangat.
Ya, ternyata Kitazuka sama pintarnya seperti Seiya, sampai-sampai dia disebut jenius cilik di bidang bela diri. Bahkan sekarang dia memimpin unit pasukan khusus di pasukan pertahanan Jepang. Kitazuka mengaku berada di sana karena ada yang memberitahunya bahwa Toya sering bolos sekolah dan ekstrakurikuler. Jadi dia datang hanya untuk memastikannya. Tapi Kitazuka kini tidak khawatir lagi karena Toya bolos sekolah karena sibuk pacaran. Mungkin bisa dibilang alhamdulillah normal. 杞憂だったみたいだな。シンターやりやがる。 Di sana Kitazuka menunjukkan sebuah foto untuk membuktikan bahwa dia dan Toya sudah kenal sejak lama dan merupakan sahabat dari Seiya. Jadi Kitazuka mengaku sedang menganggap Toya sebagai adik sendiri. Kitazuka bercerita bahwa Toya itu selalu mengejar Seiya, tapi Seiya tidak pernah menunggunya dan juga tidak meninggalkannya. Setelah itu Toya tampak sangat kesal karena lagi-lagi dia dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Sontak Toya menunjukkan kemampuannya yang disebut bakat reinkarnasi. Tapi Kitazuka tidak terkejut sama sekali melihat bakat yang ditunjukkan oleh Toya. Bahkan Kitazuka tahu bahwa bakatnya itu didapat dari cabang reinkarnasi. Di sana Kitazuka malah mengejek Toya bahwa yang dilakukannya itu sangat menyedihkan. Toya dianggap menyerah pada masa depan sampai bergantung pada masa lalu. Sontak perkataan menyakitkan Kitazuka itu membuat Haito sangat marah. Haito mengacungkan pedangnya ke leher Kitazuka dan menyuruhnya untuk menarik ucapannya. Karena Kitazuka tidak tahu cobaan seperti apa yang mereka berdua hadapi dan perjuangan seperti apa yang mereka jalani sampai mengambil jalan ini. Namun Kitazuka menganggap bahwa itu hanyalah alasan dari orang-orang yang lemah dan ya, Haito yang mencoba menyerang langsung diringkus dalam sekejap. Sebelum pergi, Kitazuka menyebut Toya itu menjijikan dan yakin bahwa Seiya sedang gelisah di kuburannya melihat Toya yang menjadi pecundang seperti sekarang ini. Namun Toya tidak menyesal mengambil jalan ini dan berjanji akan tiba saatnya Toya melampaui Seiya dengan bakatnya. 笑えねえ。 Di luar rumah, Kitazuka sudah ditunggu oleh pasukannya dan menghentikan sementara operasi yang menjadikan Toya dan Haito sebagai targetnya. Dan memerintahkan pasukannya untuk menyuruh tim pengacau mundur. Tampak Yoshiki yang menyesalkan tindakan Kitazuka yang membiarkan mereka begitu saja, padahal mereka adalah sampel yang berharga. それにサンプルならもういるだろ。いいから出せ。 Sementara itu, Haito merasa iri dengan bakat alami milik Kitazuka yang mampu mengalahkannya dengan mudah. Haito mengatakan dia dan Toya seperti dua kacang dalam satu polong, dengan kata lain bernasib yang sama. Dulu sebelum punya bakat, Haito hanyalah orang biasa. Dari sejak bayi, Haito sudah diterlantarkan oleh orang tuanya. Haito tumbuh di panti asuhan, namun di panti asuhan Haito menjadi bahan rundungan. Hanya karena warna rambut dan matanya yang berbeda dari yang lain. Haito sangat ingin membalas kelakuan mereka, tapi waktu itu dia tidak punya keberanian. Hingga suatu hari Haito dibawa oleh seorang master dojo kendo di dekat pantinya, lalu diadopsi oleh beliau. Tapi banyak yang menentangnya dengan alasan menentang tradisi dan aturan lama. Namun beliau tetap dalam pendiriannya akan membesarkan Haito sebagai anaknya. 俺がいいって言ったんだ。ごちゃごちゃうるせえ。あいつは俺が育てる。 Setiap hari Haito dilatih agar menjadi pendekar pedang. Beliau melatihnya dengan penuh semangat dan perhatian, membuat Haito semakin terinspirasi. Haito berjanji akan membalas kebaikan ayah angkatnya itu dengan menjadi pendekar pedang yang hebat. Tapi sayangnya Haito tidak mempunyai bakat dalam berpedang. Saat itulah Haito mendengar rumor tentang cabang reinkarnasi lalu mencarinya. Meskipun sulit seperti mencari jarum di dalam tumbukan jerami, tapi Haito tidak menyerah dan terus mencarinya hingga akhirnya dia mendapatkannya. Haito berpikir dengan mendapatkan bakat semua masalah akan selesai. Tapi ternyata kemampuan pedang Musashi Haito dengan mudah mengalahkan ayahnya. Meski ayah angkatnya itu selamat, tapi luka yang dibuat Haito membuatnya tidak bisa memegang pedang lagi. Akhirnya dojo pun ditutup dan Haito diusir dari tempat tersebut. 恩をあだで返して私は親打ちで手ぶらでなんて戻るわけにはいかない。
Haito berjanji akan kembali ke dojo itu setelah menjadi Karuhun Musashi sang pendekar pedang terkenal di masa lalunya. Setelah itu Haito akan kembali membuka dojonya. Itulah yang menjadi alasan Haito untuk menjadi returner sempurna secepat mungkin. 完全な回り物に。 Di sisi lain, Kitazuka mengungkapkan tidak ingin bertemu lagi dengan Toya. Kitazuka menganggap bahwa Toya telah tumbuh dengan sangat kacau. Dan sepertinya Kitazuka memiliki tanggung jawab untuk membereskan kekacauannya tanpa Seiya yang sudah meninggal. 後悔はしていません。 数日に起きた出来事全部 Sementara itu, Toya sedang diberitahu oleh Neumann tentang apa itu returner sempurna. Seperti yang dilihat oleh Toya saat berada di markas hutan leluhur, teman-temannya itu berpenampilan berbeda selain Toya dan Haito. Mereka seperti itu karena sudah menjadi returner sempurna. Lebih jelasnya, mereka yang sudah sempurna, reinkarnasi mereka tidak pernah habis. Dan untuk yang belum sempurna, mereka memiliki batasan beberapa lama reinkarnasi itu bertahan. Setelah waktu tertentu, mereka akan kembali ke wujud asli. Batasan itu akan memudar seiring semakin seringnya reinkarnasi digunakan. Untuk yang sudah menjadi returner sempurna, mereka akan dipanggil dengan nama Karuhun masa lalu mereka sebagai penghormatan untuk mereka. Haito pun sudah mulai dipanggil sebagai Musashi oleh beberapa anggota. Mungkin itu artinya Haito tidak lama lagi akan menjadi returner sempurna. 堂々と父に会いに行ける。そしたらこんなの被らずに。 Setelah itu, Toya dan Haito sudah berada di tempat latihan Haito. Di sana Toya menunjukkan bakat barunya yang dicuri dari Blood. Tangan kanan Toya dipakai bakat untuk mencuri dan tangan kirinya bisa dipakai untuk bakat lain yang dia curi. Secara terang-terangan, Toya mengatakan demi mengejar bakat dan dengan bakat pencuri yang dimilikinya, Toya yakin dia akan menyerang teman-temannya. Mengingat di hutan leluhur terdapat banyak pengguna bakat yang luar biasa. Haito pun mengaku jika jadi Toya, dia pun akan melakukan hal yang sama dengan Toya, mengambil bakat siapa saja yang ingin didapatkannya. Karena bakat yang telah dicuri oleh orang lain merupakan salah mereka sendiri. Intinya Haito akan mendukung Toya. Namun tiba-tiba sontak Haito menerkam Toya. Haito berkata kenapa Toya tidak segera mengambil bakat yang dimilikinya. Apakah bakatnya itu lemah sehingga Toya tidak tertarik sedikit pun. Lantas Haito berjanji akan melatih kemampuan pedangnya hingga sempurna sampai Toya tidak bisa menahan diri untuk mencuri bakatnya. Ya, jika memang begitu, Toya juga berjanji akan membuat koleksi bakat yang bisa menyaingi Haito. Dan akhirnya, mereka berjanji akan saling bertarung ketika mereka masing-masing sudah menjadi kuat. やっぱり待っていたんだ。 Di sisi lain, terlihat Kitazuka menemui seseorang bertopeng yang sudah meramalkan bahwa pertemuan Kitazuka dengan Toya tadi memang tidak akan menyenangkan. よくそこまで偉そうにしてられんな。 Yo, segitu dulu bro ceritanya. Anime ini menarik juga bro. Anime ini tuh kayak lagi menjelasin dua pandangan antara si pemilik bakat dan yang tidak memiliki bakat. Dari dua episode ini, kita hanya diberitahu perjuangan dari orang-orang yang tidak memiliki bakat bro. Maka dari itu kita harus lanjut dulu sampai akhir biar tahu ya. Ya pokoknya mah pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.